Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, soli-solihah semua. Hari ini kita akan belajar bahasa Arab ya, soli-solihah. Untuk materi hari ini, Ustazah akan jelaskan materi yang telah kita pelajari kemarin, dan akan ada materi tambahan yang akan Ustazah jelaskan hari ini. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang fi'il madi dengan pelaku saya dan juga kamu. Baik soli-solihah, fi'il madi itu adalah kata kerja lampau atau sudah terjadi. Jadi kata kerja itu ada yang waktunya sudah lewat, sudah terjadi, ada juga yang akan terjadi. Nah, untuk hari ini kita hanya akan belajar tentang fi'il madi kata kerja yang waktunya sudah lewat. Nah, jadi ini sudah dikerjakan. Nah, seperti ini contohnya. Dakhola, dia satu laki-laki telah masuk. Nah, kenapa di sini Ustazah tulis dia satu laki-laki? Karena setiap kosakata bahasa Arab kalau beda pelaku, maka beda juga bahasa Arabnya. Kalau ini dakhola artinya dia, buat satu orang laki-laki telah masuk. Nanti kalau misalnya kita mau menunjukkan dianya itu perempuan, maka bahasa Arabnya akan lain lagi. Nah, sama halnya kalau misalnya kita mau menunjukkan dianya ini untuk dua orang laki-laki, atau dua orang perempuan, atau 3 orang atau berapa, 3 orang atau lebih, itu sama, menggunakan bahasa Arab yang berbeda. Atau kamu, seperti saat ini kan kita mau belajar tentang pelakunya kamu dan aku. Nah, itu menggunakan bahasa Arab yang berbeda juga. Lain lagi bahasa Arabnya, bukan dakhola, bukan roja, bukan jalasa. Ini tiga kata kerja yang waktunya sudah lewat atau sudah terjadi. Dakhola, dia satu laki-laki telah masuk. Roja'ah, dia satu laki-laki telah pulang. Jalasa, dia satu laki-laki telah duduk. Nah, untuk hari ini kita hanya akan mempelajari fi'il madi atau kata kerja lampau yang pelakunya itu aku, kamu satu orang laki-laki, dan kamu satu orang perempuan. Nah, baik soli-solihah, perhatikan di sini ada jalasa, artinya dia telah duduk. Nah, kalau misalnya kita mau merubah dia telah duduk menjadi pelakunya saya, yang artinya aku telah duduk, berarti jalasa kita tambahkan huruf ta yang berharokat dhammah, kemudian huruf sanya diganti harokatnya menjadi sukun. Nah, dari asalnya jalasa menjadi jalastu, seperti itu ya soli-solihah. Itu kalau mau merubah yang artinya dia telah duduk menjadi aku telah duduk. Nah, kalau misalnya kita mau merubah dari aku telah duduk menjadi kamu satu laki-laki telah duduk, berarti jalasa kita tambahkan huruf ta yang berharokat fathah, kemudian huruf sanya kita rubah harokatnya menjadi sukun, jadi menjadi jalasta, artinya kamu satu laki-laki telah duduk. Nah, kalau kita mau merubah jalasta, kamu satu laki-laki telah duduk, menjadi kamu satu perempuan telah duduk. Nah, berarti jalasa
kita tambahkan huruf ta berharokat kasroh menjadi jalasti. Huruf sa-nya tadi dirubah harokatnya menjadi sukun ya, solih-solihah. Nah, ini menjadi jalasti. Nah, seperti itu solih-solihah. Jadi berbeda harokatnya, berbeda hurufnya, ada pertambahan huruf, akan berubah artinya. Jadi kesimpulannya, jalastu artinya aku telah duduk, tanya menggunakan harokat dhammah. Jalasta artinya kamu, satu orang laki-laki telah duduk, tanya menggunakan harokat fathah. Nah, jalasti artinya kamu, satu orang perempuan telah duduk, huruf tanya menggunakan harokat kasroh. Nah, ini solih-solihah, ada beberapa kosakata yang ustazah masukkan. Di antaranya ada jalasa artinya dia telah duduk, dakhola artinya dia telah masuk, roja'a artinya dia telah pulang, dhahaba artinya dia telah pergi, al-kursiyu artinya kursi, al-masjidu masjid, al-madrasatu sekolah, dan seterusnya. Bisa solih-solihah baca sendiri ya. Nah, kosakata ini ustazah ambil dari buku bahasa Arab yang solih-solihah sudah punya. Jadi nanti solih-solihah bisa buka-buka buku bahasa Arabnya di rumah dan melihat-lihat kosakata-kosakata yang sudah ada di buku tersebut ya. Karena kuncinya bahasa Arab adalah dengan mengetahui banyak kosakata. Itu akan memudahkan solih-solihah untuk belajar bahasa Arab. Oke, kita lanjut ya solih-solihah. Di sini ada jalastu alal kursi. Jalastu artinya saya telah duduk, ala artinya di atas, al kursiyu artinya kursi. Kita gabungkan menjadi sebuah kalimat, jalastu alal kursi, artinya saya telah duduk di atas kursi. Nah, kenapa kok ustazah bilangnya jalastu alal kursi, padahal asal katanya kan tadi al kursiyu. Nah, berubah menjadi al kursi kenapa? Karena kalau ala ini kan namanya kata bantu. Kalau ada isim atau kata benda, al kursiyu ini kan namanya kata benda nih. Nah, dia berada setelah kata bantu, maka harokat terakhirnya berubah menjadi kasroh. Jadi jalastu alal kursi. Sama misalnya ada kalimat dakhaltu ilal baiti, asal katanya kan al baitu, rumah, hurufnya dhammah nih. Nah, kita rubah menjadi kasroh, dakhaltu ilal baiti, saya telah masuk ke rumah. Jadi setiap kata benda yang letaknya setelah kata bantu seperti ala, ila, fi, maka dia huruf terakhirnya harus kasroh. Seperti itu ya solih-solihah. Nah, ini setelah jalastu alal kursi ada jalasta alal kursi. Jalasta artinya kamu, satu laki-laki, duduk di atas kursi. Kemudian yang paling bawah ada jalasti alal kursi, kamu, satu perempuan, telah duduk di atas kursi. Di jalastu saya telah duduk, jalasta kamu, satu laki-laki, telah duduk, jalasti kamu, satu perempuan, telah duduk. Nah, ini sama untuk kosakata yang lain ya solih-solihah. Misalnya tadi dakhaltu, saya telah masuk. Kalau misalnya kita mau merubah menjadi kamu, satu laki-laki telah masuk, berarti dia
menjadi dakholta. Kalau misalnya kita mau merubah jadi kamu satu perempuan telah masuk, maka berubah menjadi dakholti. Oke, yang dirubah hanyalah harokat terakhir, harokat yang berada di atas huruf ta. Nah, kemudian kita akan berlatih ya. Ini ada percakapan. Ustazah bacakan, min aina roja'ta, artinya kamu pulang dari mana? Kamu sudah pulang dari mana? Nah, gitu ya. Karena roja'a, roja'tu, roja'ta, roja'ti itu semuanya artinya telah. Saya telah pulang. Kemudian roja'tu minal madrasati. Aku pulang dari sekolah. Ma'aman zahabati. Ma'aman artinya dengan siapa? Ma'aman zahabati, dengan siapa kamu pergi. Nah, kamunya ini ditujukan buat satu orang perempuan. Jadi kalau misalnya nih kita mau bertanya dengan teman kita yang laki-laki, berarti kita menggunakan zahabata. Kalau kita mau bertanya dengan teman kita yang perempuan, berarti kita menggunakan zahabati. Nah, kemudian kalau mau menjawab, zahabtu ma'a ummi, aku pergi dengan ibuku. Kemudian di sebelahnya, hal dakhalta ilal masjidi, apakah, hal itu artinya apakah ya soleh-solehah. Hal, apakah kamu sudah masuk ke masjid? Kamunya ini ditujukan kepada satu orang laki-laki, jadi menggunakan dakhalta. Kita menjawab, misalnya yang ditanya tadi jawab nih, na'am dakhaltu ilal masjidi. Na'am artinya iya, dakhaltu ilal masjidi. Dia menggunakan dakhaltu karena aku sudah masuk artinya, jadi dakhaltu. Kalau misalnya kita mau menjawab tidak, berarti la, ma dakhaltu ilal masjidi. Nah, kalau kita mau menjawab tidak, menggunakan la, kemudian ditambah ma dakhaltu ilal masjidi. Tidak, aku tidak masuk ke masjid. Mata roja'ti, mata artinya kapan. Roja'ti artinya kamu kembali atau pulang sama aja ya soleh-solehah. Karena barisnya terakhirnya kasroh, roja'ti berarti artinya kamu satu perempuan kembali atau pulang sama saja ya. Mata roja'ti, kapan kamu pulang atau kapan kamu kembali. Roja'tu amsin, aku pulang kemarin. Aku kembali kemarin sama aja. Atau anifan itu artinya tadi. Kalau amsin artinya kemarin, anifan artinya tadi. Aku kembali tadi. Nah, begitu ya soleh-solihah contohnya percakapan menggunakan fi'il madi atau kata kerja yang waktunya sudah lewat. Baik soleh-solihah, setelah menyimak penjelasan dari ustazah, soleh-solihah silahkan mengerjakan tugas hari ini ya. Nah, berikut ada tugas, ada 2. Pertama, mengartikan kalimat ke bahasa Indonesia. Kedua, mengartikan kalimat ke dalam bahasa Arab. Silahkan soleh-solihah kerjakan di buku tugas atau buku tulis masing-masing ya. Setelah soleh-solihah kerjakan, silakan difoto kemudian dikirim di Google Classroom. Alhamdulillah soleh-solihah, pelajaran hari ini sudah selesai ya. Semoga penjelasan yang ustazah berikan bisa soleh-solihah pahami.
semangat belajar, dan semangat dalam mengerjakan tugas yang hari ini telah diberikan ya soleh-solehah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.